Oke. Saya record dulu. Mungkin karena koneksinya bermasalah ya. Mungkin. Oke. Nanti saya rekam aja, biar nanti bisa lihat yang lain lihat rekamannya aja. Oke. Mana nih? Jadi materi hari ini itu tentang pengantar kelas dan objek ya. Cuman singkat aja karena yang lebih detail itu kelas dan objek itu dibahasnya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini hanya semacam pengantar aja ya, tapi tidak dibahas secara detail. Oke, jadi ya nih kelas dan objek itu sebenarnya dipakai untuk ini ya, pemrograman berorientasi objek kan, atau PBO atau bahasa Inggrisnya OOP ya, Object Oriented Programming gitu. Nah itu cuma beda masalah alurnya aja dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, nah intinya sih sebenarnya di OOP itu adalah kelas dan objek ya. Jadi yang namanya programming yang pakai paradigma paradigma OOP itu pasti isinya programnya itu banyak kelas dan banyak objek ya. Jadi sebenarnya itu kelas dan objek itu adalah satu apa ya, satu kesatuan lah ya, satu kesatuan gitu. Jadi pertama yang harus kita bikin adalah sebuah kelas, kemudian dari kelas-kelas itu kita bikin objeknya. Jadi kelas itu sebenarnya semacam template aja, template. Dari template itu kita bikin yang namanya objek. Intinya begitu. Jadi kita di dalam sebuah di source code itu kita nggak bikin yang namanya objek langsung, nggak bisa. Ya. Kita harus bikin kelasnya dulu. Ya. Kecuali kelasnya sudah ada. Jadi kita tinggal pakai objeknya. Gitu. Nah, jadi ini cara membuat kelas itu tinggal pakai ini keyword kelas, kemudian nama kelasnya ya. Nama kelas itu biasanya harus didahului pakai huruf kapital ya. Jadi kalau variabel kan pakai huruf kecil ya, tapi kalau kelas itu harus pakai huruf kapital. Jadi misalnya di sini ada kelas mahasiswa punya NIM nama IPK ya. Di sini kelas spasi mahasiswa M gede, terus kemudian pakai titik 2 sama kayak bikin fungsi gitu. Kemudian di sini atributnya. Jadi yang namanya kelas itu bisa punya atribut atau variabel di dalamnya. Gitu. Jadi di sini kelas mahasiswa ya. Ini ada atribut NIM ya. Kosong aja dulu semua. Nama juga kosong, IPK juga kosong. Desktop mahasiswa.python. Oke. Seperti ini ya, template dari sebuah kelas ya. Nah, kemudian dari sebuah kelas itu kita bisa bikin objek ya. Ini template-nya seperti ini. Nah, bikin objek itu ya kita tinggal panggil aja. Misalnya mahasiswanya saya kasih nama apa M ya, M1 lah, mahasiswa. Kemudian M1 itu name-nya saya set 7119001. Terus namanya Christian misalnya. Terus IPK-nya misalnya 3. Kemudian bikin lagi. Ini jadi M1 ini objek ya. Jadi ini judulnya adalah membuat objek M1. Jadi M1 itu adalah objek. Sedangkan mahasiswa adalah kelas. Ya, bedanya di situ. Nah, dari sebuah kelas, ya, sebuah kelas mahasiswa kita bisa bikin banyak objek. Ya, ini objek M1. Kita bisa bikin lagi objek yang lain. Ya, namanya M2 misalnya. Tapi objek ini sama-sama dibuat dari kelas mahasiswa. Ya. Cuman namanya yang berbeda. Ya, ini saya copy aja deh. M2, M2, M2. Ini 02. Adi. PK-nya 3,5 misalnya. Nah, seperti ini. Gitu. Ya. Jadi, ini kelas mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa kan punya 3 variabel. Nah, jadi cara manggilnya seperti ini ya. Kita harus bikin objeknya dulu. Cara bikin objeknya ya M1 sama dengan ini. Nama kelasnya apa. Kemudian untuk manggil apa namanya variabel atau atribut di dalamnya kita pakai titik ya, titik nim, titik nama, titik IPK sesuai dengan yang ada di sini. Gitu. Dan nanti kalau mau ngeprint juga sama sih, ya tinggal anu aja ya,
print kemudian M1 titik nim, M2 M1 titik nama, M1 titik IPK ya. Kemudian saya copy, saya ganti M1-nya jadi M2, 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 M2. Seperti itu. Kalau saya cetak ya keluar hasilnya ya. Nah ini. Kok salah sih? M1, M1. M1, 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 M2, M2. Bentar, kok hasilnya keliru. Sebentar. Loh. Oh, sebentar. Ya, nanti kita lihat lagi. Oke, lanjut dulu aja. Itu apa namanya? Untuk apa namanya? Cara pembuatan kelas ya sama objek secara singkat. Oke, nah yang berikutnya ini atribut ya. Jadi atribut itu di sini apa namanya itu istilahnya apa ya, variabel itu tadi ya. Jadi atribut itu sebenarnya bentuknya variabel ya. Jadi semacam variabel gitu. Tapi kalau di dalam kelas kita sebutnya atribut atau properti ya. Gitu. Jadi sebuah kelas itu bisa punya apa namanya atribut itu jumlahnya banyak ya, tidak terbatas, terserah kalian mau bikin berapa ya. Kemudian selain itu yang namanya apa namanya kelas itu juga bisa punya metode ya, metode itu function gitu. Jadi kita bisa bikin function di dalam sebuah kelas ya, seperti ini contohnya gitu, pakai def spasi misalnya nama fungsinya set nomor kartu. Nah kemudian yang perlu diperhatikan adalah kalau kita bikin function dalam sebuah kelas itu kita perlu ini ya, keyword self namanya ya. Ini harus ada, meskipun nanti waktu manggil itu kita nggak perlu masukin ke sini ya. Jadi parameternya itu sebenarnya cuma satu, yaitu yang nomor kartu doang. Self-nya ini waktu dipanggil bisa diabaikan. Gitu. Jadi self ini cuma dipakai untuk kita supaya bisa mengakses atribut-atribut yang ada di sini. Ya, misalnya nomor kartu, nama pengguna, limit dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian oke, oh iya ini lupa kayaknya ya. Ini mungkin ini keset kelas variabel tadi ya. Coba ini kalau saya ganti ini, enggak juga. Kayaknya itu variabelnya nggak kebaca ya ini ya. Oke, nanti coba ikutin contoh yang di sini aja. Karena sebenarnya kita tuh nggak boleh langsung akses ini ya, akses variabel seperti ini ya. Biasanya sih harus pakai setter sama getter ya, gitu. Jadi kalau di sini kan kebetulan contohnya cuma satu ya, cuma nim doang ya. Nah nanti kita pakai apa namanya aturan yang benar aja. Nah jadi harusnya tuh seperti ini ya. Ketika kita punya atribut ya, ada 4 atribut, nomor kartu, nama pengguna, limit sama saldo. Itu kita harus bikin set sama get untuk masing-masing. Nah, jadi gini, di sini kan kita punya nim nama IPK. Nah, berarti kita harus bikin fungsi untuk set nim misalnya. Ya. Set nim, ini nimnya, kemudian isinya adalah self.nim sama dengan nim. Nah, misalnya kayak gini. Ini harus saya copy untuk nama sama untuk IPK ya. Nama ini juga nama. Ini IPK. Kemudian untuk get-nya juga sama ya. Def get name ya. Ini isinya self doang ya. Return self.name ya.
It's name nama sama IPK. Oke, terus ya berarti di sini manggilnya sorry. Ini dulu ya, berarti ini harus saya ganti pakai set name ya. Set name. Ini set nama. Kemudian ini set IPK. Thread. Kemudian ini M2. Set nama. Adi. Set IPK. Sip. Ini terus manggilnya get name. Get nama. Get IPK. Ini juga sama. Get name. Get nama. Get IPK. Sip. Sekarang coba kita run ya. Jadi ini saya sudah bikin 3 atribut sama 6 metode ya. 6 metode itu karena 3 untuk setter, 3 untuk getter dari masing-masing atributnya. Apa ini? Indent doesn't, ada yang nggak pas. Baris berapa ini tadi? Line 4, 1, 2, 3, 4. Bagian get nama, loh. Sebentar, unexpected indent. Ini ya susahnya di Python tuh masalah indentasi ini ya. Kadang itu gini, jadi ini tuh kayak kebaca spasi 4 kali gitu tuh loh. Jadi waktu di run itu error. Nah, beda lagi nih. Missing set name. Loh, set name ada kok. Set name. Loh, kok nggak mau? Oh, apa? Karena spasinya. Enggak lah kayaknya. Set name missing satu requirement. Loh. Oke, saya pindah aja deh. Jangan-jangan ini dari tadi kompilernya bermasalah ya. Coba kalau pakai ini. Loh, kok nggak bisa? Pattern. Oh, PY kan ekstensinya ya. Loh, sama. Apa ini? Missing one required positional argument. Name. Oke, coba kita lihat apa yang keliru. Oh, salah instansiasi. Iya, ada yang lupa tadi ya. Mana sih? Oh iya, ini lupa ya. Ini lupa kurungnya. Sorry. Nah, baru bisa ya. Jangan-jangan yang tadi juga gitu. Sebentar. Kita balikin
sebelum pakai ini set sama get. Nggak, di copy dulu nanti biar nggak usah ngubah-ngubah lagi. Copy. Nah ini ya, tadi ya. Lupa di sini ternyata. Oh iya betul ya. Ternyata gara-gara lupa ininya. Ya makanya kok kayaknya udah betul ya. Iya. Cuman anehnya itu ya ini ya, karena Python itu bukan bahasa yang strict ya, bukan bahasa yang ketat. Jadi nggak error ya tadi ketika saya nggak pakai ini ya, dijalanin tuh bisa kan? Dijalanin bisa-bisa aja gitu loh, keluar hasilnya. Nah, keluar, tapi kan hasilnya kembar ya. Karena ternyata ini dua ini dianggap sebagai objek yang sama, M1 sama M2. Gitu. Kurang ininya doang. Oke, ya. Ternyata gara-gara itu. Ya, kurang teliti saya. Oke. Kemudian itu tadi ya cara membuat atribut ya atau properti sama metode ya di sebuah kelas. Caranya seperti itu. Ya kalau di sini contohnya kartu kredit ya. Tentang kartu kredit, ya prinsipnya sama sih. Pertama nih harus kita panggil namanya konstruktor ya tadi itu. Konstruktornya dipanggil, kemudian kita set nomor kartunya sekian, namanya sekian, kemudian di print. Ya. Ini juga sama ya, saya set name nama IPK, kemudian saya print dua-duanya. Gitu. Jadi yang kita panggil ini tadi, ya ini tuh namanya konstruktor. Ya. Oke. Nah kemudian yang namanya konstruktor tuh biasanya diisi dengan ini seluruh atribut yang ada di kelas tersebut. Ya. Cara bikin konstruktor tuh seperti ini. Ya, pakai double underscore, terus init double underscore. Gitu isinya cuman self dot nomor kartu sama dengan ini. Cuma buat ngeset atributnya doang. Jadi kalau di kasusnya mahasiswa, caranya bikin konstruktor kayak gini, def init, kemudian parameternya kan pertama self, kemudian berikutnya adalah ketiga parameter ini. Jadi name, nama, IPK ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini mau diisi apa? Nah, jadi di sini isinya adalah NIM nama IPK yang ada di sini, ya, yang ada di sini kan dapat dari user, ya, dapat dari yang manggil gitu loh. Nah, kemudian NIM nama IPK di sini sama yang di sini itu beda, ya. Jadi ceritanya NIM nama IPK yang ada di sini itu akan dipasang ke sini. Ya, caranya adalah kalau kita mau manggil yang ini kita bisa pakai self ya, self.name misalnya sama dengan NIM. Jadi self.name itu akan mengacu ke NIM yang ada di sini. Sedangkan NIM doang, NIM yang ada di sini, NIM yang kanan ini dia mengacu ke NIM yang ini. Gitu. Ini adalah NIM yang dikirimkan oleh si yang manggil, ya. Gitu. Terus kemudian untuk nama juga sama, ya. Untuk IPK juga sama seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini kita nggak perlu ngeset satu-satu ya. Kita bisa langsung kirim parameternya di sini. Ya, pertama kan dia ngirim NIM, ya. Kemudian koma namanya, ya, Christian. Kemudian IPK. Di sini juga sama. Ini kita bisa kirim NIM-nya, kemudian kita kirim namanya, kemudian kita kirim IPK-nya. Gitu. Baru setelah di-run, nah sama sih hasilnya. Ya. Cuman bedanya tadi kita ngesetnya pakai metode ini, set sama get, sedangkan yang sekarang kita langsung kirim di konstruktor. Jadi ketika objeknya dibikin, kita harus kirim ketiga informasi ini. Gitu. Karena tiga informasi ini kan wajib ada ya di mahasiswa. Jadi ya kalau bisa bikinnya di konstruktor. Kecuali ada informasi yang sifatnya opsional ya. Ada informasi yang sifatnya opsional, misalnya apa ya? Kalau di tempat kita itu yang tidak wajib itu adalah organisasi. Jadi kalian pernah ikut panitia atau organisasi enggak? Ini defaultnya nilainya false. Gitu. Nah, nanti kalau misalnya sewaktu-waktu ya kalian
apa namanya, ikut organisasi, ya tinggal diubah aja. Jadi kita harus bikin set organisasi. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu nih, Christian nih ya, M1 ini dia ikut organisasi gitu ya, tinggal di set aja. Set organisasi, nilainya jadi true gitu. Ini false-nya pakai gede. Seperti itu. Ya. Gitu, karena organisasi nggak wajib, jadi nilai default-nya kan bisa kita set false. Tapi kalau NIM sama nama kan, yang namanya mahasiswa, pertama kali masuk juga pasti udah punya NIM sama nama, karena sudah registrasi kan. Jadi nggak mungkin ini kosong gitu loh, jadi harus dimasukkan ke konstruktor. Ya. Gitu. IPK ini sebenarnya juga opsional ya, karena kan IPK pertama kali masuk kan pasti 0 ya. Jadi ini nggak usah juga nggak apa-apa. Gitu, karena gantinya nanti kan di tengah-tengah. Seperti itu. Nilainya kan sudah kita set ini ya, default-nya 0. Gitu. Oke, seperti itu konstruktor ya. Ini untuk kasus kartu kredit ya. Kita hubungkan, jadi ngesetnya itu harusnya di sini ya, konstruktor, bukan di setter getter kalau sifatnya itu wajib. Ya, apalagi kalau itu cenderung tidak berubah. Tuh, hujan terus ya. Bentar, saya tutup pintu biar nggak bisik. Oke, harusnya lumayan berkurang ya. Berarti lumayan berisik hujannya. Oke, ini udah. Jadi sebenarnya untuk materi kelas dan objek di sini, struktur data itu hanya sebatas membuat kelas, terus beserta atribut sama metodenya, kemudian konstruktor, ya, seperti itu caranya udah. Sebenarnya sih, apa namanya, kalau OOP yang sebenarnya itu lebih luas lagi ya. Jadi nggak cuma sekedar ini aja kelas sama objek, tapi nanti kelas itu bisa di apa improve lebih banyak gitu ya, ada fitur-fiturnya macam-macam. Cuma kita nggak bahas di sini karena itu kan sebenarnya materi dari PBU. Ya. Oke, kemudian ini untuk guide-nya ya. Guide-nya apa aja sih? Bikin lingkaran. Oke. Jadi kita bikin kelas lingkaran ya. Karena lingkaran itu cuma punya jari-jari ya. Oke, saya praktekin aja. Saya lingkaran. Jadi kelas lingkaran ya. Saya copy aja deh. Oke, sebentar. Kalau di copy nggak bisa. Takutnya indentasinya itu tidak tercopy ya. Takutnya begitu. Kemudian ini saya langsung pakai di sini aja ya. Langsung saya pakai di bawahnya aja. Saya nggak perlu bikin kelas baru untuk ngetes biar gampang deh. Jadi misalnya saya bikin lingkaran L1 ya. Namanya konstruktornya ini lingkaran, dia harus menerima berupa ini ya, parameternya berupa jari-jari. Ya, jari-jarinya 7 misalnya, yang paling gampang karena kan pi itu kan 22 bagi 7 ya. Biar nilainya pas. Kemudian saya print ya, luas titik 2 koma L1 titik hitung mana sih? Hitung luas ya. Kemudian untuk keliling sama dengan L1 hitung keliling ya. Nah, untuk rumusnya sendiri hitung luas itu di sini ya. Untuk konstruktor nggak ada masalah ya. Konstruktornya cuma menerima parameter jari-jari, kemudian jari-jarinya disimpan ke sini ya, selesai. Nah, untuk hitung luas ya, ini pakai rumus untuk hitung luas lingkaran ya, yaitu pi r kuadrat ya. Jadi pi itu kita bisa dapetin dari ini library math ya. Jadi
kita nggak usah definisiin, ya kalau mau sih kita bisa ketikin 3,14 gitu ya. Seperti ini ya nggak apa-apa, atau 22 bagi 7 juga nggak masalah sih. Cuman kan setiap kali kita manggil kita harus ngetikin ini ya, 22 bagi 7 dan seterusnya. Ini kalau di prinsip programming harus dihindari ya. Jadi kalau ada nilai yang berupa konstanta, ini kan konstanta ya. Yang namanya pi kan selamanya kan nilainya adalah 3,414 sekian gitu kan, atau 22 bagi 7. Nah, jadi sebaiknya kita pakai yang namanya konstanta. Kebetulan konstantanya sudah ada di sini, di math.p. Jadi kita panggil aja dari sini. Problemnya kalau kita tulis kayak gini, ya 22 bagi 7, itu setiap kali kita ngitung luas, itu dia harus ngitung dulu ini. 22 bagi 7 ini harus diproses dulu. 22 dibagi 7, diproses ketemu 3,14 sekian, nah itu kan ada proses tambahan. Sementara kalau kita panggil math.p, ini kan dia merupakan sebuah variabel yang tinggal dipanggil itu loh, jadi nggak ada proses tambahan. Jadi cukup kita panggil angkanya ada terus udah gitu. Seperti itu. Jadi kalau ada nilai yang sudah fix, ya pakailah konstanta ya, karena nilainya juga nggak akan berubah. Gitu. Nah kemudian di sini math.p itu dikalikan jari-jari kuadrat ya, r kuadrat. Caranya seperti ini ya, jari kali jari, atau kalau mau pakai di Python kan bisa gini juga ya, pangkat kan seperti ini bisa. Ya, hasilnya harusnya sama. Sedangkan kalau yang keliling ya tinggal pi 2r ya, atau pi kali diameter. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Itu caranya seperti ini. Oke, kalau sudah coba saya run, maka hasilnya apa nih? Loh, self is not defined. Apa meneh iki? Self is not defined. Kok bisa? Self. Loh. Kenapa kok yang di sini ya? Yang di sini nggak apa-apa. Sini. Loh, ini baru bisa. Nggak tahu kenapa. Ya, gitulah. Oke. Ini hasilnya ya. Jadi, kalau jari-jarinya 7, maka rumusnya adalah 22 bagi 7 kali 7 kuadrat. Ya. Biasanya kan ketemu 154 kalau nggak salah ya. Kita hitung aja. 22 bagi 7 kalikan 7 kali 7. Biasanya ini ya, 154. Itu. Ini 153,93 sekian, karena pi-nya kan sudah disimpan dalam bentuk variabel, yaitu 3,14. Ya. Jadi, dia 3,14 kalikan 7 kali 7. Nah, jadi emang nggak genep 154 gitu. Karena 314-nya ada komanya panjang ya. Tapi itu kan angka di belakang komanya itu kan panjang sekali ya. Nggak tahu sampai berapa digit ya. Pokoknya nggak ada habisnya gitu. Karena emang 22 dibagi 7 kan nggak bisa bulat ya. Ya sama lah kayak 1 dibagi 3 itu kan 0,333. Tiga-tiganya itu sampai mana kan nggak tahu ya. Nggak habis-habis gitu. Oke, ini untuk yang lingkaran, yang keliling nggak ada masalah ya. 22 bagi 7 kalikan 14 ya, 7 kali 2 ya. Ketemunya ini. Biasanya kalau kita hitung pakai 22 per 7 ya ketemunya 44 harusnya ya. Ini nyaris 44 ya. 43,98 sekian. Gitu. Oke, itu lingkaran ya. Kemudian di sini ada lagi untuk kasusnya titik. Ya, nah, kalau lingkaran itu kan dia bangun datar ya, lebih mudah dipahami. Nah, sekarang kalau titik, nah titik ini agak sedikit rumit ya. Titik, yang namanya titik ya dalam matematika itu adalah suatu objek yang terdiri dari dua koordinat ya. Maksudnya x sama y gitu ya, koordinat x sama koordinat y, maka dia akan bisa membentuk sebuah titik. Ada posisinya. Misalnya koordinat 1,1, 1,3, 1,5 ya. Gitu. Jadi itu menurut sumbu kartesian ya. Kita kan bangun dua dimensi itu kan terdiri dari sumbu x sama sumbu y ya. Jadi x-nya itu yang horizontal, y-nya yang dari atas ke bawah. Gitu, vertikal ya. Kemudian di tengah-tengahnya bisa kita bikin titik ya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat simulasi sebuah titik
ya, sebuah titik. Jadi kalau misalnya kita paling gampang sih ini ya, contohnya pakai Excel ya, ada kotak-kotaknya soalnya. Lambat sekali. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya saya punya garis di sini dan saya punya garis di sini, ya. Oke. Nah, ini ada garis seperti ini, ya. Kalau misalnya saya punya ya titik 1,1, berarti tempatnya di sini ya, di sini 1,1. Jadi ini satu kan di sini, 1x sama 1y, ya. 1x-nya di sini, 1y-nya di sini, berarti tempatnya di sini. Kemudian kalau 1,2, berarti x-nya tetap 1, y-nya 2, berarti tempatnya di sini, ya. Gitu. Kalau 3,4 misalnya, berarti x-nya 3. Ini kan x1 di sini, x2 di sini, x3 di sini. 4-nya di mana? 4-nya di 1, 2, 3, 4. Nah, gitu itu kelas titik yang mau kita buat itu sebenarnya buat menggambarkan itu. Jadi untuk titiknya sendiri, ya sebenarnya cuma butuh ini, koordinat x sama y. Ya. Jadi dia nggak butuh banyak atribut ya. Saya simpan dulu titik dot py. Loh, kayaknya ke copy. Oh, wah, nggak bisa ini ya. Harus saya ketik manual. Karena angkanya ikut ke copy. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak ya. Kelas titik dia punya x sama y ya. Kemudian untuk konstruktornya x, y itu isinya adalah self.x sama dengan x, self.y sama dengan y ya. Kemudian ada setter sama getternya ya, def get x, return, sorry ini lupa ya. Ini nggak boleh lupa ya, kalau metode ada di kelas harus pakai self ya. Gitu, memang aturannya begitu. Oh ini def. Apalagi sih? Jarak. Wah ini kalau jarak ini susah ya. Jarak 2 titik. Wah ini. Jadi jarak 2 titik itu bisa pakai rumus namanya Euclidean distance. Ya. Nama rumusnya itu. Di sini pakai apa ini? Oh ya sama nih, Euclidean distance. Ya emang ini rumus 2 titik. Sebenarnya ini rumus adalah rumus Pythagoras aslinya. Ya. Jadi ini rumus Pythagoras. Di mana biasanya kan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat di akar kan kayak gitu kan. Nah, alasnya itu sebenarnya dari ini biasanya kan anu ya, kalau kita ngitung panjang sama sama panjang, alas sama tinggi ininya 0 ya. Jadi ini kan xi min xj. Nah, kalau kasusnya segitiga itu masalahnya yang di kanan ini 0 selalu 0 ya. Ini 0, ini 0. Jadi rumusnya seolah-olah cuma alas kuadrat kali tinggi tambah tinggi kuadrat di akar. Tapi sebenarnya itu rumus aslinya adalah rumus Euclidean distance. Itu artinya titik akhir dikurangi titik awal dikuadratin. Kemudian tingginya juga sama, y akhir dikurangi y awal dikuadratin. Kemudian di akar. Gitu. Jadi ini rumus Pythagoras itu sebenarnya sama dengan ini. Ya. Kenapa kok dikuadratin? Biar nilainya tuh nggak minus. Ya. Jadi kan kalau akar minus kan nggak boleh. Kalau misalnya nilai awal akhirnya ini, ternyata titiknya tuh angkanya 1 dikurangi 5, kan berarti minus 4 ya. Nah, minus 4 kalau dikuadratin kan 16. Kalau hasilnya 4, dikuadratin juga 16. Nah, jadi biar hasilnya selalu positif. Itu. Nah, itulah kenapa kok dikuadratin terus di akar. Gitu. Jadi, nah untuk rumus jarak,
ini dia nerima parameter berupa titik yang mau dihitung berdasarkan titik ini, ya. Gitu. Oke, biar saya nggak kepanjangan. Wah, ini ke copy semua juga ya, Saudara. Def jarak sel koma t itu titik yang mau dihitung. Wah, ini panjang nih. Gini aja. Set. Cuman ini saya kan nggak pakai underscore ya. Saya hapus. Ini sudah. Gitu. Ini saya pakai math.sqrt sama math.pow ya. Gitu. Oke, ini sudah. Kemudian apa? Cermin. Oh, cermin itu sebenarnya tinggal kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Jadi kalau mau yang dicerminkan X, ya tinggal dikalikan minus aja. Gitu. Oke. Ini isinya cermin. Ada cara makainya nggak sih? Oh, oke. Cermin X self, kemudian ini return self ini, koma ini. Jadi balikin dua nilai sekaligus ya. Yang dibalikin karena yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka nilai X-nya tetap ya, yang berubah adalah nilai Y. Jadi yang dikalikan minus itu adalah nilai Y. Sedangkan kalau yang cermin Y itu kan yang dipakai adalah sumbu Y ya. Artinya begini loh penjelasannya. Jadi ini mungkin saya bikin agak tebal ya biar garisnya kelihatan. Loh, enggak keluar. Oh, belum saya klik ya. Nih. Nah, yang ke sini juga sama. Jadi ceritanya kalau misalnya saya punya titik 1,3 ya. Berarti 1 di sini, 3-nya kan di sini. Berarti titiknya kan di yang ada ini. Ada kursor saya nih, titiknya kan di sini. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kan sumbu X ini yang akan dipakai sebagai cerminnya. Nah, berarti dia akan dilempar ke sini. Dicerminkan tuh dia jadi di sini. Nah, di sini titiknya koordinatnya berapa? Berarti kan jadi 1, minus 3. Berarti kan yang berubah kan Y-nya. Ya kan? Ini kan 1,3 di sini. Dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti pindah ke sini. Sumbu X ini jadi cermin gitu loh. Ini jadi cermin. Jadi dia pindah ke sini. Nah, di sini kan jadi 1, minus 3. Berarti kan yang berubah adalah Y-nya. Demikian juga kalau 1,3 di sini, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti yang Y-nya dipakai jadi cermin, berarti dia akan pindah ke sini. Nah, sini. Berarti kan jadi minus 1,3. Yang berubah adalah X-nya. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti yang kita minus 1 adalah Y-nya, sedangkan kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti yang kita minus 1 adalah X-nya ya. Minus 1 kalikan sel dot X. Oh, ini nggak ada underscore. Koma self dot Y. Nah, seperti ini. Apalagi ya? Kayaknya udah sih. Bisa kita coba. Oke, langsung aja saya coba di sini. T1 sama dengan titik itu 1,3. T2 sama dengan titik juga. Nah, misalnya 2,2. Seperti itu. Kemudian apa nih? Oke, kita nyetak jarak dulu ya. Jarak T1 sambil di print aja. Print T1 dot jarak dengan T2. Nah, berarti kan ini kan gini. Titik yang pertama kalau saya gambarin di Excel adalah di sini ya. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua 2,2 di sini. Ya, berarti jarak dari sini ke sini ya. Sorry. Gimana ya gambarnya ya? Di sini ke sini, seret ya. 1,3 kan di sini. 2,2 kan di sini. Berarti kan jaraknya kan dari sini ke sini. Set. Berarti kan itu kan sama aja kita menghitung diagonal ya. Diagonal dari sini ke sini. Ya kan?
Nah, diagonal dari sini ke sini, rumusnya gimana? Ya sama kayak pakai rumus Pitagoras. Jadi rumusnya kan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat di akar. 1 kuadrat, jadi akar dari 2. Ya, akar dari 2 itu berapa ya? Di sini bisa nggak sih? 2 pangkat 0,5. Ya, 1,414 sekian. Ya. Oke, berarti ini hasilnya kurang lebih sama ya, 1,14 sekian. Nah, ini betul ya, berarti ya. Sama kayak hasil perhitungan saya di sini, 1,14 sekian. Gitu. Tapi saya tadi ngitungnya berdasarkan ini ya, jarak dari sini ke sini, set ini. Diagonal sini nih. Gitu. Kemudian kalau dicerminkan ya, tadi kalau yang titik yang pertama 1,3 ya, dia dicerminkan terhadap sumbu X, berarti tiganya yang jadi minus ya. Jadi ini harusnya 1, minus 3. Kemudian kalau yang dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti satunya yang jadi minus ya. Jadi satunya yang otomatis jadi minus 1,3 gitu. Nah, ini hasilnya 1 minus 3 minus 1,3. Begitu. Kemudian ada lagi nggak sih? Wah, sudah selesai. Oke, ada yang mau ditanyain mungkin sampai di sini? Ya, ini cuma studi kasus saja. Ya, tapi intinya bukan masalah ini ya, bukan masalah ngitung jarak atau titik atau cermin tadi ya. Intinya adalah membuat kelas dan objek ini tadi. Ya, gimana cara membuat kelas, membuat atributnya, mendefinisikan konstruktor, sama membuat function. Intinya sih itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum, Pak. Belum ada. Oke, nggak ada masalah berarti ya. Sepertinya Pak, oke saja. Oke, mau sip. tanya Pak. Oh iya, gimana? Yang mengenai unguided Pak, yang laporan itu, yang pernah saya di Telegram. Oh, yang itu ya, itu sudah saya soal. sampaikan kok ke asisten. Iya, nanti biar direvisi. Oh, iya. Oh iya Pak. Sip, Pak. Oke. Sip. Ada lagi mungkin? Ini nggak ada. Oke, nah kalau nggak ada, untuk yang unguided yang sekarang itu mana tadi? Ini ya, jadi soalnya cuma satu ya. Kalian diminta untuk bikin sebuah kelas persegi panjang. Tapi persegi panjangnya tuh persegi panjang yang ada di ini, apa namanya? Yang ada di koordinat ini ya, pakai diagram kartesian seperti ini. Jadi misalnya contohnya dari titik 1,1 sampai titik apa namanya 4,4. Misalnya 4,4 tuh nih 1, 2, 3. Nah, ini jadi persegi panjang kan ini kan. Oh, ini persegi doang ya. Jadi 1,1 sampai misalnya 5,4 lah. Nah, segini ini persegi panjang. Ya kan? Jadi titiknya ada 4, ada 1, 2, 3 sama 4. Gitu. Nah, tapi karena ini apa namanya? Titiknya 4, tapi kan sebenarnya kan koordinatnya kan anu ya, ada angka yang kembar ya. Misalnya titik yang sini, di sini sama di sini. Ya. Di sini sama di sini itu kan apa namanya? Angkanya kan X-nya sama-sama 1 kan, 1,1 gitu. Yang ini 5,1 ya. Jadi kalau yang di sini sama di atas itu X-nya sama, sedangkan kalau di sini sama di sini Y-nya yang sama. Jadi informasinya nggak usah dimasukin semuanya. Jadi kayaknya cuma butuh 4 aja ya. Jadi X pertama sama X kedua, terus Y pertama sama Y kedua di sini. Y pertamanya kan 1, Y keduanya 4. X pertamanya 1, terus X keduanya adalah 5. Gitu. Jadi nggak usah masukin 1,1, 1,5, terus 4,1 sama 5,4. Kan karena ada angka yang duplikat. Gitu. Jadi parameternya harusnya 4 aja cukup.
Tapi 4 itu nanti tetap di dalamnya dibikin jadi ada 4 kelas titik ya. Ada 4 objek titik gitu. Tapi untuk konstruktornya nggak usah masukin semua. Nanti mungkin saya bikin definisi konstruktornya di sini juga aja deh. Supaya lebih jelas ya. Gitu. Nah, untuk metodenya sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama hitung luas, hitung keliling sama hitung diagonal. Nah, hitung diagonal adalah menghitung panjang diagonal dari titik sini ke sini ya. Atau dari sini ke sini juga boleh, sama aja hasilnya ya. Jadi pokoknya diagonal yang ada di dalam persegi. Jadi dari sini ke sini boleh, atau dari sini ke sini juga boleh. Karena angkanya sama. Karena ini persegi panjang. Ya. Kecuali kalau trapesium, nah itu baru bisa beda diagonalnya. Gitu. Ya, jadi selain luas sama keliling, itu kalian diminta buat ngitung ini ya, panjang diagonalnya. Kalau panjang diagonal sebenarnya bisa pakai rumus Pythagoras atau Euclidean distance tadi juga bisa ya. Jadi dari titik sini ke sini misalnya. Kan ada titiknya kan tadi kan. Nah, tinggal dihitung aja. Gitu. Jadi nggak banyak harusnya. Itu untuk soal minggu ini. Mungkin ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada. Ya, mungkin sudah cukup jelas. Oke, ya sudah. Kalau begitu, mungkin kelas hari ini cukup sampai di sini. Ya, jangan lupa dikerjakan kuisnya. Ya, sudah saya set. Tapi kayaknya belum saya show kayaknya. Bentar, mana ya? Struktur data. Saya show aja biar nggak lupa ya. Oh iya, belum saya show. Oke, nah, sudah. Jangan lupa dikerjakan ya. Kalau gitu, sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya. Terima kasih, Pak.